Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga 35. Dan saya akan baca di dalam ayat 1 hingga 7 dan ayat 31 hingga 33. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Ayat 31 hingga ayat 33. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Saudara-saudari, baru 40 hari Musa meninggalkan bangsa Israel untuk bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai. Bangsa ini yang suka dengan pesta pora telah mendesak Harun, abang Musa, untuk membuat anak lembu emas untuk mereka puja-puja dan sembah. Ketika anak lembu emas itu sudah siap, mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara-saudari, bangsa Israel ini bertempik sorak, berpesta pora, dan melupakan Tuhan
yang telah membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir, yang membelah laut Teberau untuk mereka seberangi, yang menyertai mereka dalam bentuk tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Mengapa? Bangsa ini mahu menjadi seperti bangsa lain yang menyembah berhala dan suka akan pesta pora. Berkali-kali Tuhan memperingatkan bangsa Israel ini melalui para hamba-Nya seperti Musa dan Yosua agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika bangsa Israel sampai dan menetap di tanah perjanjian? Masih ada sisa bangsa di sana yang tetap tinggal di sana, dan bangsa Israel sangat tertarik kepada budaya dan kepercayaan mereka. Bangsa Israel bukan berusaha mempertahankan iman mereka agar tetap murni di hadapan Tuhan, tetapi mereka malah mencemarkan iman mereka dengan turut berpesta pora dan menyembah berhala. Bagaimana dengan kita? Ketika Injil sudah sampai kepada bangsa kita, kita mengetahui dan mengenal Tuhan yang sebenar. Tapi mari coba selidiki diri kita. Apakah masih ada anak lembu emas yang kita pertahankan di dalam hidup kita? Di dalam cara hidup kita, kita masih sayang dan tidak mau membuangnya demi kepuasan kita. Kalau begitu, lebih baiklah kita tidak pernah mengenal Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kita sampai memberikan nyawanya untuk menebus kita dari hukuman dosa kekal. Tuhan Yesuslah yang sepatutnya kita sembah, sepatutnya kita hayati setiap hari. Namun, mungkinkah kita masih seperti bangsa Israel, masih memuja anak lembu emas dengan menggantikan tempat Tuhan di dalam hati mereka? Tuhan yang melepaskan dan membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Tetapi anak lembu emaslah yang dipuja dan dianggap Tuhan yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, dengan hati yang amat dalam, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan iman kita. Apakah iman kita masih murni dan tidak dicemari oleh tabiat dan kepercayaan lama yang telah sepatutnya telah kita tanggalkan? Alangkah sedih dan alangkah murkahnya Tuhan jika sikap kita masih berkompromi dengan dosa dan memandang rendah kekudusan rumah roh Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri. Saudara-saudari, sekali lagi, saya mengajak kita untuk menyelidiki sikap kita. Apakah kita mempertahankan iman yang murni di hadapan Tuhan, atau kita membiarkan iman kita dicemari dengan unsur-unsur penyembahan lain yang menduakan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah bangsa kami, jika selama ini kami cuai dan membiarkan diri kami dicemari dengan sikap, kebiasaan, bahkan unsur-unsur yang mengarah kepada penyembahan berhala dan menduakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Janganlah ambil roh-Mu yang kudus dari kami. Tuntunlah kami seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Terima kasih Tuhan. Amin.